Terus untuk touchnya ini yang PR sih buat gue sih. Ini dia lengket ya, agak sedikit keset, nggak licin, jadi gue nggak nyaman, nggak bisa geser kanan kiri gitu kataan gue. Terus oke, gas, mari kita kemon. Hai, bukan David di sini. Ketemu lagi bareng gue, orang yang selalu bikin lu gedek. Hari ini gue seperti biasa pengen nge-review iPad, bukan iPad ya. Ya bener lah, produk dari Apple apalagi kan. Kali ini iPad Air yang pengen gue ya review ala kadarnya gitu-gitu aja sih. Sebenarnya nih, gue paling bingung kalau nge-review HP atau tablet atau iPad yang ukurannya gede-gede segini ya. Walaupun ukurannya nggak sampai 11 inch atau 11 inch kurang dikit. Masalahnya dia di 10,9 ya. Gitu aja. Dan kayak gimana experience gua gitu aja dalam bermain games dan ngerosting nih iPad. Dengerin bye-bye, jangan kemana-mana, stay tune terus di MGS Gadget. Ciao. iPad Air. Oke, dan kita kembali ke iPad-nya. Nah, kali ini sih iPad Pro generasi ke-5 yang pengen gua acak-acak ya. Kali ini bukusnya ya gini-gini aja, gue liatin dulu kardusnya. Ini tulisannya gini-gini doang. Nah, ini kebetulan yang kapasitas 64 GB. Sementara kalau dia itu keluarnya ada dua varian memori internal, yaitu 64 GB dan 256 GB. Nah, terserah lu mau pilih yang mana. Kalau gue sih nyaranin nanggung ya, kalau 64 GB langsung aja gas di 256 GB. Gitu aja. Sip, langsung kita buka aja nih door. Wow. Nah, ini dia iPad Air. Kalau iPad Pro yang sebelah sini, sebenarnya kalau dari dimensi ini kayaknya mirip-mirip dikit ya, sama atau mungkin bahkan sama persis ya Mas ya. Sama persis dengan iPad Pro M1. Nah, itu aja, dalamannya ada apa aja sih nih? Ntar cepot dulu. Ini seperti biasa ada kertas di dalamnya dan bla 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 bla, nggak guna. Ini kertas yang buat apaan ya kan, paling nggak lu baca ya kan. Jujur, lu pernah baca ginian nggak sih? Nggak kan? Sama kayak gua. Dapat kabel dan dapat casan dong, ya kan. Casannya Type C to C ya. Dia berapa watt nih? Nggak kelihatan. 20 ya. Oke. Oh ya, 20 watt. Oke, itu aja, kita singkirin dulu pernak-pernik yang nggak penting ini. Terus kita lanjut ke iPad Air-nya. Ini gue mungkin taruh di sini aja kali ya. Cakep ya? Cakep nggak sih? Sip. Oke. Cus. Nah, kita lanjut ke iPad Air generasi kelima. Nah, untuk generasi kelima ini ada beberapa perubahan yang signifikan daripada generasi-generasi yang sebelumnya. Di antaranya dari segi desain dan prosesor. Betul Mas ya? Ya, begitu aja. Untuk prosesor sebenarnya nggak jauh beda sama si prosesor iPad Pro M1 ini ya. Nah, untuk segi desain sebenarnya mirip-mirip dikit. Cuma bedanya kalau kita lihat di belakang nih. Kalau iPad Pro itu dia kameranya ya, dia ada dua. Terus kalau iPad Air itu dia cukup satu aja. Nggak tahu alasannya kenapa, tapi untuk harganya kayaknya selisihnya berapa Mas? Lebih murah 2 jutaan. Lebih murah 2 jutaan ya? 2 jutaan dari iPad Pro ya? Oh gitu. Dari harga sih lebih murah 2 jutaan, infonya kayak gitu. Dan untuk spek kayaknya sih hampir-hampir mirip 11-12 sama yang versi Pro-nya iPad Pro. Dan ini itu merupakan line up generasi kedua. Iya, generasi kelima, cuma dia grade kedua gitu loh. Grade pertama itu ada iPad Pro, terus grade kedua ada di iPad Air, dan grade ketiga itu iPad mini ya Mas ya kalau nggak salah. iPad mini, terus grade keempatnya ada di iPad. Nah, ini termasuk grade Sultan ya. Gitu aja. Grade Sultan tapi memori minimal. Apaan itu? Apaan itu? Nggak guna. Oke, langsung aja kita bahas ke desainnya mungkin ya. Dari desain kita lihat samping kanan kiri ya seperti biasa. iPad itu ya begitu-gitu aja, sama kayak versi iPhone-nya ya dari Apple ya, nggak ada perubahan yang drastis banget. Bentuknya yang agak simetris lah apa gitu kan. Pokoknya speakernya di sini samping kiri ada 2, terus kanan juga 2. Udah Type C ya, by the way. Udah Type C, terus ya layarnya di depan sini Gorilla Glass Victus ya kalau nggak salah ya. Terus belakangnya dia pakai aluminium, dan sini logonya bukan logo ya, tulisannya iPad Air. Dan terus ada magnetic, apa nih namanya ya? Magnetic gitu ya Mas ya. Dan ini juga ada magnetiknya juga, dan bisa support ke Apple Pencil pastinya. Ya kan, langsung colok ceplok, nggak pakai lama. Synchronize dulu dong. Udah belum sini? Lanjutkan, selesai ya, udah selesai synchronize-nya. Kita asik ya, jadi lebih leluasa kalau kita pakai si pensilnya si iPad.
Namanya apa sih? iPad Pencil. Gitu. Gue aja namanya nggak tahu ya. Buset. Oke, kita lanjut ke desainnya ya. Desainnya masih sama ya, mengotak-ngotak gitu, flat, datar, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah masih sama aja. Sama si iPad Pro nggak ada perubahan, cuma perubahannya ada di bukan perubahan, perbedaannya ada di letak kamera doang, bagian kamera. Nah, sama fingerprint dia tuh ada di samping, ada di sini, on off. Nah, iPad Pro udah pakai Face ID, sementara ini nggak ada Face ID-nya. Gitu aja sih fiturnya yang agak dikurangin daripada versi iPad Pro ya, karena versi Pro itu ya versi lebih mahalnya gitu loh. Kalau yang versi minimalisnya ada di iPad mini ya mas ya, iPad mini sama mungkin ya upgrade. Betul sekali. Oke, karena gue di sini dadakan ya, dapatnya baru megang 5 menit langsung disuruh review. Udah kita baca pelan-pelan aja. Gue di sini patokannya selalu dari GSM Arena yang buat gue itu referensi yang paling wahid, paling kredibel gitu aja. Oke, kita bahas ke dimensi. Dimensi yang terdapat pada iPad Air ini ada di 247 kali 178. Terus ketebalannya ada di 6,1 mm. Ini nggak tebel, nggak tipis, sedengan aja seksi ibaratnya kalau cewek ya kan, asik. Terus beratnya ada di 461 gram, itu untuk yang WiFi, dan 462 gram, beda 1 gram doang untuk yang versi 5G-nya ya, 5G-nya. Jadi ada dua versi sebenarnya ini mas ya, bener nggak sih? WiFi sama seluler. Nah, untuk yang gue pegang ini versi WiFi sepertinya, versi WiFi, karena dia kalau versi seluler itu dia ada lubang gitu ya, lubang apa namanya, SIM ejector ya, gitu, SIM tray, SIM ejector mah jarumnya ya kan. Oke, lanjut lagi ke bagian depan. Bagian depan udah dilindungi pakai Gorilla Glass ya. Cuman ini Gorilla Glassnya versi berapa di sini nggak ada keterangannya. Yang ada itu cuman scratch resistant glass, oleophobic coating. Oh, jadi bukan Gorilla Glass Victus ataupun Ceramic Seal yang di depan. Jadi hati-hati buat temen-temen yang beli beli iPad ini, lu wajib beli tempered glassnya juga. Wajib ya hukumnya ya, karena ya lu tahu ya, karena tablet itu juga riskan lecet, baret, pecah dan lain sebagainya. Intinya lu mesti beli perlindungan ekstra gitu loh. Kayak beliin kayak gini nih ya kan, casingnya gitu, ataupun mungkin yang kayak apa ya, keyboardnya gitu-gitu ya kan. Terus lanjut lagi ke nano SIM, itu untuk yang udah versi 5G. Sementara ini sih ya masih WiFi ya. Terus stylus support ya, udah support pakai pensil kayak gitu-gitu. Terus dari LCD-nya, displaynya itu dia udah pakai Liquid Retina IPS LCD dengan kecerahan 500 nitsnya. Sebenarnya ini sih kurang kalau buat gue pribadi, tapi karena pemakaiannya mungkin ini untuk di dalam rumah aja, buat orang-orang yang emang bener-bener dia stay di rumah, nggak kemana-mana, mungkin sekalinya keluar dia pakai iPhone atau pakai apa gitu kan, mungkin ini cukup ditaruh di rumah aja. Jadi kalian bisa ngerjain apapun, buat ngedit apapun itu yang stay di rumah aja, stay at home gitu aja sih. Untuk pekerjaan-pekerjaan kayak yang simpel-simpel kayak mungkin Zoom meeting di rumah gitu-gitu aja sih, lebih ke situ mungkin ya. Oke, sip, lanjut lagi ke ukuran layar. Ukuran layarnya yang udah gue bilang di awal tadi, ukurannya ada di 10,9 inch. Artinya hampir menyentuh di angka 11 inch, anggaplah 11 inch kurang dikit gitu ya kan. Terus resolusinya ada di 1640 kali 2360 pixel. Dengan kerapatan layarnya ada di 264 ppi. Terus perlindungan layarnya itu ada di scratch resistant glass doang sama oleophobic coating aja. Ini nggak ada Gorilla Glass sama sekali Pak ya. Buset. Harganya barunya berapa mas ini? 10 juta ya? 10 juta dan barunya masih ada ya? Yang resmi itu resmi iBox 10 jutaan. Oh gitu, selisih 2 juta ya yang sama yang versi Inter ya. Yang versi Inter dia udah 5G. Ada yang 5G, ada yang enggak ya? Oke, sip. Ya, gitu aja. Untuk versi internalnya dia harganya ada di 8 jutaan ya. Inter ya, versi internasional. Artinya itu nggak resmi dan hati-hati aja kebegal. Tapi kayaknya nggak mungkin kebegal kalau kita beli yang WiFi Talk. Ya nggak sih? Kalau yang WiFi Talk sih aman-aman aja, mending beli yang Inter aja kali ya. Iya nggak sih? Selisih 2.000 loh, lu bisa beli Batagor 1 RT ya kan? 2 juta anjir. Oke, lanjut lagi ke bagian platformnya atau OS-nya lah dan hardware-nya kayak gitu-gitu ya. Lanjut lagi, dia udah pakai iPad OS 15.4 ya pada awal launching. Nah, sekarang udah ada di mana nih? Kita cek dulu about. Oh, sekarang udah ada di 16
ya. Artinya udah support sampai sekarang, mungkin support bakal sampai 3-4 tahun ke depan lagi ya. Gitu aja sih. Terus yang paling edan sih di sini adalah prosesornya. Dimana prosesornya itu udah pakai prosesor yang si abangnya, yaitu iPad Pro M1. Ya kan, dimana iPad Pro M1 itu dia ada di octa-core ya. Terus Apple GPU-nya 8 core. Gila, kenceng sih. Ngebut. Buat gue sih harusnya ngebut ya, karena dia hasil Antutunya aja udah kelihatan. Hasil Antutunya mirip-mirip sama 8 Plus Gen 1 kemarin yang gue pakai ROG 6 ya. Mana nih Antutu? Nah, 981.206 poin, ya kan? Artinya ini hampir mirip sama si 8 Plus Gen 1, dimana 8 Plus Gen 1 itu yang kemarin gue uji ada di 1.100.000 sekian. Sebenarnya sih efeknya lumayan banget ya, walaupun ini sintetis. Ingat ya, ini hanya hasil sintetis. User experience itu lebih diutamakan. Kadang hasil yang kayak gini, segede gininya, kalau user experience-nya itu gimana ya, agak sedikit kurang, nggak nyaman atau gimana. Jadi tetap aja ini tuh cuma hasil sintetis aja. Jangan pernah jadi patokan Antutu itu buat ngebanding-bandingin prosesor atau chipset ya. Cukup jadi bahan obrolan aja sih, nggak perlu dijadiin patokan. Wah, Antutu gede terus bakal ngebut, bakal nggak mencret. Tetap aja kalau udah panas throttling mencret juga gitu loh. Tergantung UI yang dipakai, terus user experience-nya pada saat lu pakai ini tablet mungkin atau pakai smartphone, itu yang lebih penting gitu loh, daripada cuman hasil sintetis doang. Oke, lanjut lagi. Kita ke internal yang diberikan si Apple di iPad Air ini ada dua pilihan ya. Pertama itu ada di 64 GB, yang kedua ada di 256 GB ya. Nah, gua saranin kalau lu mau beli ini iPad Air, gua lebih prefer ke yang 256 karena 64 itu jujur banget nanggung banget ya. Harganya 10 jutaan, anggaplah 10 juta ya. Terus lu cuma dapat 64 GB gitu loh. Sementara pilihan yang lain di versi internya itu lebih murah 2 juta dan mungkin lu bisa dapat yang 256 GB. Bener gak, Mas? Nah, itu dia. Atau nambahin 2 juta lagi, lu dapat yang versi 256. Terserah pilihan ada di mana. Yang versi internya dapat 256 di 8 jutaan, terus yang versi iBox-nya nambah 2 jutaan dapat yang 256. Nah, tergantung dompet lu aja semua sekarang. Ya enggak sih? Nah, untuk di bagian kamera dia ada cuma satu kamera doang ya, 12 megapiksel dengan aperture 1.8 ya kan. Fiturnya ada dual pixel PDAF, terus HDR juga udah bisa. Habis itu 4K sampai 60 fps, terus 1080p ada di 240 fps. So pasti ini cuman ace aja, nggak ada zero-zeronya ya kan. Kayak gimana hasilnya, gue sih agak sedikit pesimis ya. Dan kalau dari hasil kameranya si iPad Air ini, tapi ya oke lah, oke nggak apa-apa, bakal kita coba nanti. Nah, kita lanjut lagi ke kamera depan. Berarti ini kamera depan ada di 12 megapiksel, terus dia aperture-nya 2.4 ya, ultra wide tapi dia. Terus fiturnya ada HDR top. Habis itu video yang dihasilkan ada di 1080p 60 fps. Kalau untuk speakernya, suaranya so pasti dia gurih-gurih nyoy gitu kan, karena udah 4 speaker di sini. Kita dengerin nih. Mana sini? Bertemu. Nah, kita dengerin suaranya ya. Enak banget, asli sumpahnya enak banget suaranya, gila. Oke, itu ya suaranya ya, hasilnya ya. Enough. Untuk suara oke, karena dia 4 speaker di samping kanan kiri kalau kita pegangnya di sini, dan kamera di sini ya. Hati-hati kalau mau ngambil foto dari kamera depan, lu mesti tangannya disingkirin begini ataupun ngambilnya posisinya begini. Oke, gitu aja. Sip. Untuk konektivitas yang udah dikasih, so pasti dia WiFi tok ya. Jangan ngarep yang versi 5G-nya karena ini bukan versi selulernya. Terus lanjut lagi ke koneksi WiFi, Bluetooth A2DP 5.0, ADR. Terus sensornya ada apa aja nih? Ya, sensornya ya biasa aja sih. Accelerometer, gyro, kompas, barometer, fingerprint ya, fingerprint. Terus dia nggak ada Face ID. Itu aja perbedaannya dari si iPad Air dan iPad Pro, ya kan? Walaupun udah generasi kelima, kenapa nggak dikasih Face ID gitu loh? Harusnya kasih aja sih, ya kan? Mungkin biar beda segmen aja kali ya. Kalau ini kan udah terlanjur Pro, masa fitur Pro ada di sini semua, kan nggak mungkin gitu loh, ya kan? Terus ngapain ngeluarin ini gitu loh? Pertanyaannya, terus jawabannya apa? Apple gitu loh. Oke, lanjut lagi untuk ukuran baterainya. Baterainya yang ada di iPad Air ini dia ada di ukuran berapa nih?
berapa ya? Loh, kok nggak ada? Ya udah, ntar baterainya ukurannya ada di sini ya. Yang jelas iPad ini itu dia awet banget untuk dipakai seharian, walaupun entah itu dulu pakai ngegame buat nge-push rank, terus habis itu buat nonton streaming film dan lain-lain, terus buat ngerjain ngedit foto video mungkin bisa ya. Yang jelas untuk pekerjaan rumah yang santai-santai aja sampai yang berat, misalkan kayak main game, ini baterainya termasuk hitungannya irit karena mungkin udah yang tertera di sini ya, udah lumayan agak gede sebenarnya. Dan untuk pengecasan dia ada di berapa watt mas? 20 watt ya. Oh, dia pengecasannya 20 watt. Jadi nggak kenceng juga, nggak lambat juga, standar aja. Paling yang buat ngecas ya sekitar 2 jaman lah baru bisa penuh gitu loh, ya kan? Nah, untuk warna, untuk varian pilihan warna dia ada di berapa warna nih? Grey, Starlight, Pink, Purple, sama Blue. Nah, yang gue pegang ini dia ada di Blue. Jadi ntar gambarnya macam-macamnya warna ada di sini ya, slide-nya ya. Set, kelihatan kan? Sip, beres. Nah, oke, kelar ngebahasin soal desain internal, jeroan dan lain-lain. Mungkin langsung kita ke slide berikutnya di mana kita bakal ngetes game. Oke, sekarang gue masuk di performa game. Game ya seperti biasa gue masih main PUBG ya. Walaupun udah tua juga gue tetap aja demen game-game ginian. Karena nggak tahu kenapa game inian itu mengingatkan gue pada saat gue dulu main game apa ya, kayak Point Blank, Counter Strike gitu-gitu sih. Jadi balik lagi ke nostalgia zaman-zaman jadul gitu. Tapi nggak jadi problem ya, sekarang di mobile juga bisa. Kalau dulu tuh dibela-belain sampai apa ya, bolos-bolos gitu. Demi ke warnet bolos-bolos segituan ya kan. Set dah, nggak penting banget zaman dulu sekolah ya kan. Gila gara-gara Point Blank doang. Nah, sekarang udah versi mobile dan so pasti ini mengingatkan lagi akan zaman-zaman dulu, nakal-nakalnya gimana ya. It's okay, nggak apa-apa. Walaupun versi mobile tapi skillnya nggak main-main sih. Kalau di PUBG itu kita benar-benar skill ya. Gua nggak tahu sama cheater-cheater tuh masih ada nggak sih di PB. Kayaknya masih ada ya, masih banyak. Dan begitu pun PUBG juga ternyata banyak banget cheaternya. Seperti itulah dunia pergamingan pemirsa. Yoi. Nggak ada musuh sama sekali dari tadi ya, gue nggak nemuin loh. Gila banget tuh Ben. Ya udah, mumpung lagi disetirin, gue cek dulu panasnya berapa. Mencret nggak dia? 36 sih. Oke, coba kita lihat bagian belakang ada panasnya berapa ya. Panasnya berapa derajat men? Kalau depan ada di 36, kalau belakang ada di 39. 39,1 ya. Ya, paling panas di 39,1 dan itu masih menjadi hal yang wajar sih untuk sebuah iPad. Tapi nggak panas-panas banget. Tuh, enak karena mungkin dia lebar kali ya. Bisa jadi.
Tuh, balikin yuk. Tabrak ya. 1, 2, 3. Wah, yes, akhirnya. Kayak gimana tuh? Terbalik nggak dia? Yeah, sukses. Lagi cari truk lagi yuk. Mana tuh? Mana lagi nih truknya? Oke, kesimpulannya adalah iPad Air ini generasi kelima ya, merupakan iPad Air yang tangguh ya, yang tangguh untuk bermain game ya, terutama di beberapa game itu kayak PUBG itu yang gue rasain itu tuh walaupun udah panas ya, walaupun udah panas, tapi dia nggak apa ya, nggak bikin gue ngerasa kepanasan gitu tangan gue, masih nyaman-nyaman aja karena mungkin dari dimensinya yang agak sedikit bongsor daripada HP pada umumnya karena dia iPad jadi lebar gitu loh. Terus untuk touchnya ini yang PR sih buat gue sih, ini dia lengket ya, agak sedikit keset, nggak licin, jadi gue nggak nyaman, nggak bisa geser kanan kiri gitu kataan gue. Terus untuk performa mantap sih, dia stabil, nggak ada ngedrop sama sekali. Terusan apa lagi ya? Ya di baterainya aja sih, baterainya ya lumayan menguras ya di PUBG M. Walaupun mainnya cuma berapa menit doang, gue nggak tahu kenapa, mungkin ini karena udah unit second kali ya, udah pernah dipakai orang sebelumnya, mungkin pemakaian sebelumnya itu nggak apik banget untuk baterainya. Nah, atau mungkin ya memang karakter dari iPad Air-nya begitu. Ya, gue harap ini jangan dulu dipakai buat game gitu aja sih. Nah, worth it atau enggak? Gue rasa masih worth it banget. Tapi gue saranin lagi, kalau emang mau beli ini iPad Air di tahun 2023 dengan kapasitas memori yang 64, gue saranin jangan. Mending beli yang seri 26GB-nya aja, 256. Iya, lupa kan. 256GB-nya aja atau versi internya aja yang jauh lebih murah 2 jutaan. Terserah, itu keputusan ada di tangan lu semua. Dan thank you banget buat lu semua yang udah nontonin gua ngoceh dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa buat subscribe karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Yoi, langsung aja klik subscribe. Klik ya, gratis kok. And thank you untuk atensi kalian semua. Ketemu lagi di video berikutnya di sini bareng gua. Siapa nggak jelas. Oke, see you later. Bye bye. Gede sih, ngebut sih. Tapi kok ya gitu ya, mahal bet.